Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiqun. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Asma Fatma Dewi. Saya dari siswa kelas 5 dari SDN 2 Tapak Siring, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Di sini saya akan menceritakan yang berjudul Hutan Larangan. Burung hantu hinggap di dahan, suara gema di tengah malam. Hutan larangan tempat bertautan cerita tua kelam mendalam. Hutan larangan, kampung Sukau mendadak mencekam. Sore ini seorang pencari kayu melaporkan kepada kepala kampung bahwa temannya hilang di hutan. Ini bukan pertama kalinya warga hilang di hutan. Beberapa bulan yang lalu, lelaki berubaya yang hidup sebatang kara itu, menurut laporan tetangga, tak pernah lagi terlihat sejak beberapa waktu yang lalu. Lelaki parubaya yang hidup sebatang kara itu, menurut laporan tetangga, tak pernah lagi terlihat sejak beberapa waktu yang lalu. Beberapa tetangga terdekat sudah mencari ke beberapa tempat, tetapi hasilnya nihil. Beberapa warga yang sempat berpapasan menyampaikan bahwa lelaki parubaya itu terlihat menuju hutan. Sejak saat itu, lelaki parubaya itu tak pernah lagi terlihat di sekitar kampung. Masyarakat menyebut hutan itu Hutan Seminung karena terletak di kaki Gunung Seminung. Dari kejauhan, hutan itu terlihat teduh dan rindang. Pohon-pohon besar dan kokoh sudah tampak berderet-deret di sisi hutan. Pucuk-pucuk dari daun yang besar seperti berlomba-lomba mencapai langit. Sudah dapat dibayangkan, pasti di hutan itu terdapat sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kayu bakar, buah-buahan hasil hutan, bahkan hewan-hewan buruan mudah didapat di hutan itu. Hutan yang rindang itu seperti magnet tersendiri bagi masyarakat untuk memasukinya. Pencari kayu bercerita bahwa 3 hari yang lalu dia dan seorang temannya giat mencari kayu bakar di hutan bagian selatan. Tiba-tiba di persimpangan mereka berpisah. Setelah mencari ke segala arah, pencari kayu tidak menemukan temannya tersebut. Si pencari kayu memutuskan untuk segera pulang ke kampung dan melaporkan kejadian itu kepada kepala kampung. Alangkah terkejutnya kepala kampung mendengar laporan warganya. Pasalnya sejak hilangnya lelaki parubaya beberapa bulan yang lalu, kepala kampung juga beberapa kali sudah mendapat laporan bahwa warganya juga kehilangan hewan-hewan ternak yang mereka gembalakan di sekitar hutan Seminung. Kepala kampung segera menyusun rencana untuk menemukan warganya yang hilang. Sekaligus menemukan hewan ternak yang mereka gembalakan di hutan Seminung. Keamanan kampung ditingkatkan. Penduduk desa bergiliran berjaga-jaga di sekitaran hutan dengan membawa peralatan lengkap yang lengkap. Kepala kampung juga membuat sebuah tim yang terdiri dari 8 orang. 2 orang menuju ke timur, 2 orang menuju ke barat, 2 orang menuju ke selatan, dan 2 orang menuju ke utara. Pagi hari setelah ayam jantan berkokok, tim yang sudah dibuat pun dilepaskan oleh kepala kampung menuju hutan. Di persimpangan mereka berpisah, masing-masing menuju ke arah yang sudah disepakati. Dua orang yang
bahwa mereka tidak menemukan apapun sepanjang perjalanan. Pada hari ketiga, mereka sampai di perkampungan yang cukup banyak penduduknya. Di perkampungan itu, kedua pemuda sempat singgah sebentar dan menanyakan kepada kepala kampung hilangnya kampung Sukau. Mereka berharap masyarakat kampung yang terletak di utara itu melihat warga kampung Sukau yang hilang. Akan tetapi berita itu tak didapatinya. Kedua pemuda itu memutuskan untuk kembali ke kampung Sukau dengan tangan hampa dan datang lagi di kampung Sukau pada malam hari ke-6. Dua pemuda yang ditugasi ke arah timur pun pulang dengan tangan hampa. Mereka hanya bercerita di ujung pencariannya mereka hanya menemukan padang rumput yang luas. Setelah menemukan padang rumput itu, mereka memutuskan untuk pulang karena mereka tidak yakin masyarakat yang mereka cari tidak mungkin hilang di padang rumput itu. Dua orang yang ditugasi ke arah barat pun membawa berita yang hampir sama. Di sisi barat hutan Seminung hanya ada sebuah kampung kecil yang dihuni oleh kepala keluarga. Kampung itu terlihat tenang. Pemuda itu sempat singgah dan menanyakan kepada kepala penduduk setempat apakah mereka pernah melihat orang yang melintasi kampung tersebut. Jawabannya pun sama. Tak pernah ada orang yang sempat singgah di kampung tersebut kecuali dua pemuda itu. Pada akhirnya, tersisalah dua pemuda yang ditugasi ke arah selatan. Mereka adalah Bilu dan Mopang. Pada hari ke-7 pencariannya, mereka lari tergopoh-gopoh menuju balai desa yang saat ini ramai. Wajah mereka pucat pasi. Dengan berbata-bata, mereka menceritakan yang baru saja mereka alami di hutan itu. Datuk, kami tidak sanggup lagi melanjutkan pencarian, ujar Biru kepada kepala kampung yang mereka sebut Datuk. Iya, Datuk, kami baru saja lepas dari incaran maut gara-gara tugas yang kami emban. Lanjut, Mopang. Baiklah, kalian tenang dulu. Ceritakanlah kepada kami yang baru saja kamu alami sampai wajah kalian pucat begini, ujar kepala kampung. Bilu dan Mopang pun sesaat menarik napas dalam dan meminum teh hangat yang disediakan oleh istri kepala kampung. Bilu mulai cerita. Datuk, kami baru saja melihat pohon besar yang sangat tinggi. Pohon tersebut memiliki batang yang sangat kokoh dan daun yang sangat rindang. Cabang pohon itu menjulur hingga kami tak bisa melihat ujungnya. Hingga pohon itu besar, satu cabangnya saja bisa menampung satu desa ini dan seisinya. Warga kampung yang mendengar dan hadir di situ berdecak kagum. Mereka di pikiran masing-masing betapa kokoh dan tingginya pohon yang dilihat Bilu dan Mopang. Setelah menarik napas sesaat, Bilu melanjutkan ceritanya. Dari kejauhan, kami melihat pohon itu yang sangat indah. Seolah pohon itu mengeluarkan aroma yang tajam sehingga warga yang melewati itu untuk mendekatinya.
Sesaat Bilu diam sesaat. Pandangan matanya menuju ke arah hutan seminung yang sangat indah walaupun dari kejauhan. Bilu mulai cerita dengan menunduk. Hati kami terlihat teriris dan sedih tatkala kami semakin dekat ke pohon itu. Kami berjalan sampai pada rumpun pohon besar itu. Saya dan Mopang memulai berjalan terus sampai menuju itu. Suara semakin besar, kuat menuntun kita menaiki pohon itu. Bilu sesaat berhenti bercerita dan meminum teh hangat yang sudah disediakan. Untungnya kami tiba-tiba seperti terbangun dari tidur karena merasa ada suara keras petir. Langkah kami tiba-tiba berhenti dan jatuh dari pohon itu hampir 3 meter. Mopang yang duduk di pinggir Bilu pun menceritakan kembali. Sampai di situ Bilu menceritakan. Sampai di situ Bilu menceritakan kalau di pohon itu yang terlihat sangat indah ternyata menyeramkan. Di dalam pohon itu banyak sobekan kain dan puluhan ular yang kepala kampung mendengar cerita Bilu dan Mopang itu sangat kagum. Pikiran kepala kampung, apakah mereka terjebak di dalam pohon itu yang penuh puluhan ular. Kepala kampung juga memberitahu kepada warganya karena di situ kawasan yang sangat menyeramkan. Demikian cerita hutan larangan yang saya ceritain. 23 belum kenari. Hutan larangan jangan didatangi. Kisah berakhir sampai sini. Semoga hikmah bisa dipetik. Wassalam.